sekali lagi berikan aplaus untuk teman-teman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila. Baik, yang terhormat Bapak Dewan Pembina HMC Sepolitani Kupang, dalam hal ini yang hadir Bapak Didi Andu, yang saya hormati Ketua MPM atau Majelis Permusyawaratan Mahasiswa beserta jajaran, yang saya hormati rekan-rekan pengurus BEM yang berkesempatan hadir, yang saya hormati rekan-rekan Ketua HMC Politeknik Pertanian Kupang, Ketua UKM, yang saya hormati teman-teman dari BEM Nusantara daerah NTT dalam hal ini, yang hadir Pak Korda beserta rombongan, yang saya hormati teman-teman senior panitia yang sudah bersusah payah membimbing, mendedikasikan teman-teman peserta Madi, yang saya bangga muliakan teman-teman peserta Madi Politeknik Pertanian Negeri Kupang tahun 2022. Singkatnya, hadirin yang saya banggakan. Pertama tentu kita patut bersyukur karena atas berkat Tuhan sehingga pada kesempatan ini, pada sore hari ini, kita masih tetap diberikan nafas untuk hadir, untuk menikmati oksigen yang berkeliaran di ruang ini ataupun di luar. Dalam kesempatan ini saya mohon izin karena seharusnya Bapak Wakil Direktur 3 Bapak Agus Semang yang harus menutup kegiatan ini, tetapi tadi sudah saya konsultasikan dan sudah dikonfirmasi bahwa beliau tidak bisa hadir, sehingga beliau minta agar saya mewakili untuk menutup kegiatan masa bimbingan mahasiswa tahun 2022 ini. Untuk itu saya mohon maaf. Yang berikut, dari kesempatan ini pun saya ingin atau saya mohon lagi sekali, karena seharusnya saya belum tidak berdiri di sini, tetapi kebetulan saja waktu tahun 2018 saya menginjakkan kaki di Politeknik Pertanian Kupang, sehingga sampai pada hari ini saya bisa berdiri di depan. Dan itu tentu saya sangat bersyukur atas kampus tercinta Politeknik Pertanian Kupang yang telah memberikan ruang banyak untuk bisa berproses di sini. Nah, daripada kesempatan ini saya ingin memulai daripada soal mindset, di mana kita berbicara soal mindset berarti kita juga berbicara soal takdir kita itu ada di sini. Ada seorang Perdana Menteri perempuan pertama Inggris itu pernah menyampaikan bahwa perhatikan pola pikir Anda, maka itu akan keluar menjadi kata-kata Anda. Perhatikanlah kata-kata Anda, karena itu akan keluar menjadi tindakan Anda. Perhatikan tindakan Anda, maka itu akan keluar menjadi kebiasaan Anda. Perhatikan kebiasaan Anda, maka itu akan keluar menjadi karakter Anda. Perhatikan karakter Anda, karena itulah yang menjadi takdir Anda. Sehingga daripada urutan itu, tentu takdir kita itu bermula dari pola pikir atau mindset. Sehingga pada kesempatan ini pun
saya ingin menyampaikan bahwa setiap kali proses yang teman-teman lewati tentu akan bergantung pada pola pikir teman-teman. Sehingga sampai pada hari ini pun tercatat bahwa ada yang ikut kegiatan masa bimbingan ini mengikuti proses dari awal sampai selesai, dan ada yang mengikuti setengah-setengah, dan ada pun yang tidak mengikuti proses kegiatan masa bimbingan mahasiswa itu. Nah, ini semua kembali kepada pola pikir yang kita bangun. Kalau kita maknai bahwa mabim ini adalah suatu bentuk siksaan yang seperti tadi disampaikan oleh Bapak Pembina, itu akan berpengaruh pada hal yang nantinya kita lakukan. Sehingga tidak heran kalau misalkan banyak teman-teman yang tidak ikut karena mungkin atas dasar pengaruh daripada senior yang dulunya tidak ikut proses ini, sehingga dengan dasar belum dibekali, maka dia terjerumus di situ. Tetapi dari situ saya ingin mau katakan bahwa ketika hal itu terjadi, coba lihat background-nya. Kira-kira apa yang dia dapatkan di kampus Politeknik Pertanian Lingkungan, atau dia sementara buat apa? Itu yang dilihat. Kalau misalkan tiap hari dia hanya ngurus omong seperti itu, otomatis teman-teman pun nanti akan sama seperti dia. Sehingga kalau misalkan kita berbicara soal perubahan, tentu harus dimulai daripada mulai, kemudian proses dan hasil, atau input, proses, output. Kalau misalkan hari ini teman-teman tidak melawan soal pengaruh dari teman-teman di luar daripada keinginan teman-teman, otomatis itulah yang akan teman-teman dapatkan. Itu poin pertama yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yang berikut, dalam proses pelaksanaan mabim ini tentu sangat banyak sekali hal yang tidak diinginkan oleh panitia, oleh peserta, ataupun bahkan sampai pada HMJ. Itu banyak sekali tingkat perdebatan di situ. Karena untuk mempertimbangkan soal kebutuhan yang nantinya teman-teman bisa dapat dalam mengikuti proses mabim itu. Tentu ada banyak aturan yang kita buat. Soal aturan umum yang kita keluarkan dari BEM, itu pun bukan dari atas dasar keinginan kita atau kemauan kita, tetapi itu atas dasar kesepakatan kita bersama teman-teman HMJ, bersama teman-teman panitia untuk membuat itu. Sehingga ketika teman-teman sudah diatur dalam aturan itu, maka teman-teman juga harus melihat apa yang harus saya buat dan apa yang harus tidak. Ada banyak hal yang kita cantumkan di situ. Coba nanti teman-teman cek di mabim yang lalu-lalu. Pasti ada banyak hal yang memang dibuat tidak sesuai dengan keinginan banyak orang. Itu sudah kita rubah. Dan pun pada kesempatan ini juga saya mau sampaikan bahwa mabim untuk tahun akademik itu satu kali di tahun 2022-2023. Tetapi secara tahun, kalender tahunan, itu kita sudah melaksanakan 3 kali mabim dalam hal 3 angkatan. Angkatan 2020, angkatan 2021, dan angkatan 2022 hari ini. Kemudian saya juga ingin mau sampaikan bahwa hari ini kita melihat soal isu-isu yang beredar. Apalagi di 2023 itu ada resesi.
ada resesi, dan itu akan sangat berdampak soal perekonomian atau inflasi daripada negara ini, ekonomi di negara ini. Nah, hal-hal semacam itu tentu harus kita bangun untuk bisa mengantisipasi itu lebih awal. Apalagi kita mau melihat daripada data statistik hari ini soal mahasiswa itu di tahun 2020 itu sekitar 7,3 juta. Tahun 2021 kemarin itu 8,9 juta lebih. Nah, ini tentu tahun 2022 pun akan lebih dan bisa berkisar sampai 10-an ribu atau belasan ribu. Nah, kalau misalkan secara skala besar kita tidak bisa antisipasi untuk mempersiapkan diri dalam hal menghadapi isu-isu yang akan datang di tahun berikutnya, tentu akan sangat berdampak soal pendidikan, soal kesehatan. Mungkin teman-teman nanti tidak bisa lanjut kuliah karena perekonomian orang tua akan mandek. Hal seperti itu yang harus kita bangun daripada kegiatan-kegiatan seperti hari ini, sebagaimana mestinya untuk membina soal etika, karakter, inovasi teman-teman yang nanti kita bangun di sini untuk dipersiapkan ketika pasca mahasiswa. Kalau misalkan hari ini kita tidak mempersiapkan diri secara baik, otomatis akan sangat berdampak fatal ketika kita keluar dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hari ini di Politeknik Pertanian Negeri Kupang itu sistem pendidikan untuk pembelajaran secara vokasi, di mana teori 60, praktek teori 40, praktek 60%. Nah, hal itu menggambarkan bahwa keterampilan yang kita miliki itu akan lebih besar daripada teman-teman kita yang berproses atau belajar di universitas. Karena perbandingannya terbalik dengan di Politeknik. Sehingga terlepas dari itu pun yang harus kita persiapkan juga adalah soal karakter kita, komunikasi kita. Bagaimana ketika kita keluar berkomunikasi dengan sesama, kalau tidak kita latih dari sekarang. Sehingga atensi kita itu untuk teman-teman semua hari ini bukan soal awal daripada kegiatan MABIM, masa bimbingan mahasiswa. Tetapi ini adalah suatu pintu di mana kalian bisa memulai untuk mengambil impian-impian teman-teman yang diimpikan daripada saat awal proses pelaksanaan MABIM ini. Tentu banyak sekali teman-teman yang punya keinginan besar. Mungkin ada yang nanti setelah keluar dari kampus ingin mencalonkan diri sebagai kepala desa, dewan, dan segala macam. Itu harus dibina dari ruang-ruang seperti ini. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan terakhir saya juga mau sampaikan sekali lagi bahwa untuk MABIM tahun depan sudah bukan nama MABIM lagi, tapi kita sudah rubah di saat pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga di SP1 dan SP2. Itu MABIM kita rubah dengan pendidikan karakter mahasiswa. Sehingga hal yang dilakukan mungkin di luar nalar teman-teman atau di luar konsep teman-teman akan kita perbaiki sama-sama di tahun yang akan datang dengan nama proses yang berbeda. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terakhir, dengan mohon rahmat Allah yang Maha Kuasa dan teman-teman semua, maka pada sore hari ini tanggal 10 Desember tahun 2022 saya
menyatakan masa bimbingan mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Kupang tahun 2022 ditutup